Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang laporan yang itu hash table. Itu dengan kelompok Akbar Hidayatullah, Centika Aurora Akmal, Davi Ahmad Yani dan Nurman Ramadona. Yang pertama kita akan membahas yaitu algoritma. Di algoritma sendiri yang pertama kita akan bahas itu kamus. Pertama itu hash table, yaitu array berukuran M yang setiap elemennya adalah sebuah daftar list. Ini digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Yang kedua itu key, value, m, index, yaitu variabel bertipe integer. Yaitu key adalah kunci yang ingin dimasukkan atau dicari. Value adalah nilai yang terkait dengan kunci, sedangkan m adalah ukuran hash table dan index adalah indeks yang dihitung menggunakan fungsi hash. Selanjutnya itu fungsi dan metode. Hash function, fungsi ini menerima kunci key dengan ukuran hash table m dan mengambilkan indeks yang dihitung sebagai key mod m. Fungsi ini digunakan untuk menentukan mana pasangan kunci nilai yang akan disimpan pada hash table. Yang selanjutnya itu inisialisasi pada hash table. Initialize hash table, metode ini menganalisasi hash table dengan ukuran m dengan setiap elemen dalam array yang diatur sebagai daftar kosong. Yang selanjutnya itu menyisipkan elemen. Insert, metode ini menambahkan pasangan kunci nilai ke hash table. Pertama, indeks dihitung menggunakan hash function. Jika sudah ada elemen pada indeks tersebut, metode ini akan memeriksa apakah kunci tersebut sudah ada. Jika ada, nilai akan diperbarui. Jika tidak, pasangan kunci nilai baru ditambahkan ke daftar pada indeks tersebut. Yang selanjutnya itu menghapus elemen. Delete, metode ini menghapus pasangan kunci nilai dari hash table. Indeks dihitung menggunakan hash function. Jika pada indeks tersebut tidak kosong, metode ini akan mencari kunci yang sesuai dengan menghapusnya jika ditemukan. Selanjutnya itu mencari elemen. Search, metode ini mencari nilai yang terkait dengan kunci tertentu. Indeks dihitung menggunakan hash function. Jika daftar pada indeks tersebut tidak kosong, metode ini akan mencari kunci yang sesuai dengan dan mengembalikan nilai yang terkait jika ditemukan. Dan jika tidak, metode ini akan mengembalikan nilai not found. Selanjutnya itu program utama. Program utama sendiri dimulai dengan meminta pengguna memasukkan ukuran hash table, yaitu variabel m. Kemudian hash table diinisialisasi dengan memanggil initialize hash table. Program meminta pengguna untuk memasukkan pasangan kunci nilai yang akan ditambahkan ke hash table dan menambahkan pasangan tersebut menggunakan insert, yaitu dalamnya itu key, value, dan m. Selanjutnya program meminta pengguna untuk memasukkan kunci yang akan dicari. Kemudian mencari nilai yang terkait dengan kunci tersebut menggunakan search. Jika ditemukan, nilai tersebut akan ditampilkan, dan jika tidak, pesan key tidak ditemukan akan ditampilkan. Dan akhirnya program meminta pengguna untuk memasukkan kunci yang akan dihapus dari hash table dan menghapus pasangan kunci nilai sesuai dengan menggunakan delete. Program utama berakhir dengan algoritma. Sekian. Akan menjelaskan tentang dasar teori dan apa-apa saja yang akan kita pakai pada pemrograman algoritma hash table ini. Nah, hash table sendiri merupakan bentuk struktur data yang menawarkan kecepatan dalam penambahan data insert dan pencarian data searching. Nah, hash table ini dibuatkan berdasarkan array sehingga kekurangan dalam sisi ukuran data yang sulit masih dapat dikembangkan. Kemudian, hash table adalah struktur data tempat data disimpan dalam format array, di mana setiap nilai data memiliki nilai kunci yang unik. Nah, jika kunci tersebut diketahui, akses ke data yang dibutuhkan akan sangat cepat. Jadi, operasi penyisipan dan pencarian cepat secara independen pada ukuran data. Hash table sendiri terdiri dari larik untuk menyimpan data dan hashing untuk menghasilkan indeks tempat elemen harus ditempatkan. Kemudian, apa sih itu hashing? Nah, hashing merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun dan mengakses elemen data dalam list dengan waktu yang relatif konstan melalui manipulasi key untuk mengidentifikasi lokasi dalam list. Nah, hashing sendiri adalah aturan yang memetakan objek ke dalam sekumpulan karakter atau kode. Nah, biasanya fungsi semacam itu mengubah sebagian besar data menjadi nilai integer kecil. Kemudian ada lagi yang namanya hash function. Hash function merupakan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi key dari elemen data dalam list untuk mengidentifikasi lokasi asli dari listnya. Nah, fungsi ini memetakan list data yang ukurannya berubah-ubah ke ukuran tetap. Nilai kembalian dari fungsi hash disebut dengan hash value, yang kemudian fungsi hash sederhana yaitu menggunakan fungsi mod atau sisa bagi dengan bilangan prima.
Kemudian fungsi hash yang baik memiliki sifat yaitu mudah dihitung, kemudian cukup mampu mendistribusikan key, dan meminimalkan jumlah conclusion. Conclusion ini adalah tabrakan. Dan kemudian hash function memiliki beberapa teknik. Yang pertama yaitu ada truncation, yaitu mengambil beberapa digit saja dari key sebagai indeks. Contohnya kita bisa melihat pada nomor handphone yang ada di bawah ini. Nomor handphonenya yaitu 7313018. Nah, kita hanya mengambil beberapa indeks saja, yaitu 3, dan 8. Maka indeksnya itu yaitu 338. Nah, contoh yang kedua yaitu nomor handphone 5392309, yang kemudian indeksnya itu kita cuma mengambil yang angka 3, 2, dan 9 dan menjadi indeks 329. Nah, contoh yang terakhir yaitu nomor handphone 4281397, yang mana kita cuma mengambil digit dari key ini angka 2, 1, dan 7, yang mana indeksnya ini akan menjadi 217. Yang kemudian teknik yang kedua yaitu adalah folding, yaitu menjumlahkan beberapa digit dari key, yang kemudian hasil penjumlahan itu akan menjadi sebuah indeks. Data tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian tiap bagian tersebut digabungkan lagi dalam bentuk lain yang kemudian akan menjadi bagian dari indeks. Contohnya, nomor handphone 7313018. Kemudian kita pecah menjadi beberapa bagian, yaitu bagian 7 dan 3, 1 dan 3, 0, 1 dan 8, yang kemudian bila ditambahkan semua ini akan menjadi indeks 104. Dan kemudian contoh yang kedua, nomor handphone 5392309. Nah, kita akan memisahkannya menjadi beberapa grup, yaitu menjadi 3 grup, yaitu 5 dan 3, 9 dan 2, 3, 0 dan 9. Yang kemudian apabila ditambahkan menjadi indeks 4, 5 dan 7. Nah, contoh terakhir yaitu nomor handphone 4281397, yang mana apabila difoldingkan akan berubah menjadi 3 grup, yaitu 42, 8 dan 1, 3, 9 dan 7, dan apabila digabungkan atau dijumlahkan akan menjadi indeks 520. Kemudian ada juga selanjutnya modular. Nah, modular ini merupakan sisa hasil bagi dari key atau di mode yang tadi dengan ukuran hash table sebagai indeks. Nah, mereka melakukan konversi data ke bentuk bilangan bulat dan dibagi dengan ukuran hash table dan mengambil hasil sisa baginya tersebut sebagai indeks. Contohnya, nomor handphone 3731318 akan dibentuk menjadi 2 grup, yaitu grup yang pertama 731 dan 3018. Nah, yang 3731 ini akan dimutkan dengan 100, yang mana nanti hasilnya menjadi 49. Nah, contoh yang kedua yaitu nomor handphone 5392309 yang akan dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup 539 dan grup yang kedua 2309, yang apabila ditambahkan dan dibagi dengan 100 akan menghasilkan indeks 48. Contoh terakhir yaitu nomor handphone 4281397 dan dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup 428 dan 1397, dan ditambahkan dan kemudian dibagi dengan 100, yaitu akan menghasilkan indeks 25. Selanjutnya kita akan mendapatkan conclusion. Conclusion merupakan tabrakan, yaitu kondisi di mana terdapat lebih dari satu key yang menempati slot address yang sama. Conclusion ini terjadi ketika kita memadatkan indeks yang besar menjadi lebih kecil. Nah, conclusion terjadi pada saat indeks. Hal ini disebabkan ketika kita akan menambahkan sebuah kata baru pada sebuah indeks, ternyata indeks tersebut telah ada sebuah kata lain, yang mana disebut dengan conclusion atau tabrakan. Nah, contohnya pada gambar tersebut, yang mana ada data parchment, devices, slender, dan quixotic. Nah, data Mevicity ini telah terdapat data lainnya, yaitu melioration. Kemudian, cara mengatasi conclusion ini yang pertama ada dengan cara open addressing, dan juga cara yang kedua yaitu dengan cara separated chaining. Nah, untuk cara yang pertama terjadi apabila sel array tersebut masih kosong, sehingga kita dapat memasukkan kata baru pada sel array tersebut. Nah, ada beberapa bagiannya, yaitu ada linear probing. Nah, pada linear probing kita mencari sel yang kosong melalui cara sekuensial, yang misalnya indeks 5421. Tempat kata seharusnya diisi yang telah berisi, maka kita akan mencari ke
5422 atau 5423 atau 5424 dan seterusnya sampai bertemu dengan sel yang kosong. Nah, misalnya juga indeks awal dari sebuah kata itu adalah X. Nah, pada linear probing mencari sel yang kosong itu menggunakan persamaan X tambah 1, X tambah 2, X tambah 3 dan seterusnya. Nah, dengan linear probing kemungkinan mencari clustering sangat besar. Nah, clustering ini apa sih? Clustering ini adalah suatu kondisi di mana sel array terisi membentuk sebuah kelompok panjang. Clustering menyebabkan performansi hash table menjadi lambat. Nah, seperti contoh di bawah ini. Kemudian ada yang namanya quadratic probing. Nah, quadratic probing ini dibuat untuk menghindari terbentuknya clustering. Nah, idenya yaitu dengan menjarakkan penempatan sel jika terjadi conclusion. Nah, pada quadratic probing kita mencari sel kosong dengan menggunakan persamaan X tambah 1, X tambah 2, X tambah 9. Terlihat pada X tambah 1 bukan yang selanjutnya itu bukan X tambah 2 tetapi X tambah 4. Hal ini menunjukkan bahwa antara X tambah 1 dan X tambah 2 terjadi beberapa jarak angka, yaitu terjadi 3 jarak angka. Nah, angka ini merupakan kuadrat dari linear probing, yaitu X tambah 12, X tambah 22, X tambah 32, yang mana jarak antara linear probingnya itu 10. Dari X tambah 12 ke X tambah 22 itu ada 10 angka yang berjaraknya. Kemudian ternyata pada quadratic probing ini clustering juga dapat terjadi. Nah, namun disebut dengan secondary clustering seperti yang terjadi pada gambar di bawah ini. Kemudian ada juga yang namanya double hashing, dilakukan dengan cara menghash key 2 kali. Jika conclusion terjadi, maka key dari data akan dimasukkan sekali lagi. Nah, karakter fungsi dari ini yaitu yang pertama, itu tidak boleh sama dengan fungsi hash yang pertama. Yang kedua, itu tidak boleh menghasilkan angka 0. Jika menghasilkan angka 0, maka key yang sama dengan awal dan loop tidak akan berhenti. Seperti penjelasan yang ada di bawah ini. Kemudian ada juga yang namanya separated chaining, yaitu pada separated chaining masing-masing sel array memiliki linked list, sehingga dengan data indeks sama cukup ditambahkan pada linked list pada indeks terkait. Konsep separated chaining lebih sederhana dari open addressing, namun karena menggabungkan array dan linked list, maka kode programnya menjadi lebih panjang. Nah, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita memiliki alat dan bahan untuk melaksanakan atau menghasilkan program. Yang pertama yaitu ada laptop, ada program file Java, dan kemudian ada text editornya berupa Notepad++ atau Sublime Text, dan ada command prompt atau CMD-nya. Nah, langkah kerja sama pada laporan kita sebelumnya, kita sama juga melaksanakannya. Nah, kemudian tugas dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya.